Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lulu Widiwati, mahasiswa D3 Kebidanan dari Universitas Al-Alaita. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi penyakit hepatitis. Simak videonya berikut ya. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Ida. Selamat siang adik-adik. Siang, Ibu Ida. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Ibu Ida. Alhamdulillah, kalau sehat. Perkenalkan, nama saya Lulu Widiwati. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan edukasi tentang penyakit hepatitis. Sebelum itu, ada yang sudah tahu penyakit hepatitis itu apa? Belum tahu, Ibu Ida. Di kesempatan kali ini saya akan jelaskan dulu ya pengertian hepatitis. Penyakit hepatitis adalah peradangan atau pembekat pada hati atau liver. Bukan soal percintaan ya adik-adik. Nah, hepatitis itu juga disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, bahan kimia, alkohol, dan obat-obatan lainnya. Nah, hepatitis itu juga ada 5 macam, yaitu hepatitis A, B, C, D, E. Kemudian kita akan mengenai dulu fungsi dari hati itu apa. Nah, fungsinya adalah menghasilkan protein, kemudian menyimpan vitamin dan zat besi, kemudian mengeluarkan cairan yang bertubuh, kemudian mengatur metabolisme dari kita. Nah, hepatitis itu juga mempunyai 2 kategori, yaitu hepatitis kronik dan kemudian hepatitis akut. Kalau kronik itu hepatitis yang sudah berlangsung lama. Kemudian hepatitis akut yaitu yang baru berlangsung, dan kemudian bisa disebutkan jika berlangsung lama-lama akan menyebabkan penyakit hepatitis kronik. Kemudian ada gejala-gejala hepatitis. Yang pertama demam, kemudian nafsu makan, mual dan muntah, nyeri sendi, feses berwarna pucat, kemudian urin berwarna gelap atau berkuning kecoklatan. Terus penurunan berat badan. Di sini siapa yang kehilangan nafsu makan? Nah, untuk adik-adik yang kehilangan nafsu makan harus waspada ya, karena bisa mendapatkan gejala-gejala hepatitis. Nah, di sini juga ada penyebab hepatitis dari golongannya. Yang pertama hepatitis A, yaitu hepatitis A adalah penyakit radang organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Nah, cara penyebarannya melalui makanan, minuman yang telah terkontaminasi oleh fases pengidap hepatitis. Nah, semisal adik-adik BAB harus cuci tangan yang bersih adik-adik, karena tangan yang terkontaminasi oleh fases pengidap hepatitis bisa menyebabkan penyakit hepatitis. Kemudian hepatitis B adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Kemudian cara menularnya melalui jarum suntik. Kemudian hepatitis C adalah peradangan pada hati akibat infeksi virus hepatitis C. Cara menularnya itu melalui darah. Jika adik-adik kecelakaan, adik-adik nolongin, nah itu harus hati-hati ya dek, karena bisa terkontaminasi oleh darah si orang yang kecelakaan tadi. Nah, kemudian hepatitis D. Hepatitis D adalah peradangan hati akibat infeksi virus hepatitis delta. Kemudian cara menularnya melalui jarum suntik. Kemudian hepatitis E adalah salah satu infeksi hepatitis yang disebabkan oleh virus. Penular ini melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Di sini juga ada faktor resiko hepatitis yang dapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang menderita hepatitis, yaitu tidak mencuci tangan setelah makan, terus mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus hepatitis, kemudian berbagi barang pribadi pisau cukur, kemudian mandi kuku, terus hubungan seksual, selanjutnya penderita penyakit HIV, kemudian sering menerima transfusi darah. Nah, cara pencegahan yang
cuci tangan yang rutin, terus hindari makanan-makanan yang terkontaminasi, jangan berbagi barang-barang kepada teman-teman ya. Di sini juga ada komplikasi penyakit hepatitis. Jika tidak ditangani, lama kelamaan akan menyebabkan komplikasi yaitu sirosis, gagal hati, dan kanker hati. Apa sih ya? Harus periksa ke dokter. Nah, jika adik-adik sudah mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, bisa langsung periksa ke dokter, cek agar kita terhindar dari penyakit hepatitis tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Pertanyaan dari saya, dari yang saya tahu tadi, tanda dan gejala hepatitis itu ada salah satu kehilangan nafsu makan. Kalau bisa dikatakan udah kena hepatitis, kalau udah Baik, saya akan menjawab pertanyaan Devi. Nah, dari pertanyaan Devi itu kehilangan nafsu makan. Nah, kehilangan nafsu makan tersebut belum tentu ya deh, karena baru salah satunya. Tapi lebih baik dicek terlebih dahulu ke dokter agar bisa mencegah penyakit tersebut. Apakah bisa dimengerti ya jawabannya tadi saya jelaskan? Alhamdulillah kalau adik-adik sudah mengerti tentang edukasi penyakit hepatitis ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang hepatitis ini. Kebetulannya minta maaf, semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Terima kasih Ibu Bidan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah edukasi tentang penyakit hepatitis. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. See you next time. Dah.